Di sebuah sudut kota yang aromanya didominasi oleh besi berkarat dan pembusukan, Baskara melangkah dengan ritme yang konstan. Setiap gesekan sandal jepitnya yang tipis di atas aspal panas terdengar seperti detak jam yang menghitung sisa martabat yang ia miliki. Pria parubaya ini adalah personifikasi dari sisa-sisa yang dibuang. Ia adalah bayangan yang bergerak di antara tumpukan plastik dan kertas yang dianggap sampah oleh dunia, tanpa menyadari bahwa dalam teater kehidupan ini, dialah satu-satunya penonton yang tidak memakai topeng. Baginya, setiap pagi bukanlah harapan, melainkan pengulangan dari sebuah hukuman yang tidak pernah ia ketahui apa kesalahannya. Baskara sering merasa bahwa tubuhnya hanyalah sebuah wadah yang menampung kebisingan dari luar. Ketika ia melewati pasar yang riuh, ia melihat bagaimana dunia melakukan filter otomatis terhadap keberadaannya. Seorang wanita muda, dengan pakaian rapi yang mencerminkan status sosial yang ia jaga dengan ketat, mendadak menghentikan langkahnya saat melihat Baskara mendekat. Dengan gerakan yang hampir refleks, wanita itu menarik tangan anak kecilnya, seolah-olah udara di sekitar Baskara mengandung partikel kegagalan yang menular. Tatapan wanita itu tidak dingin, melainkan kosong, sebuah bentuk penghinaan yang lebih tajam dari caci maki, karena ia memandang Baskara bukan sebagai manusia, melainkan sebagai noda pada pemandangan kota. Baskara menerima itu semua. Ia menyerap setiap tatapan jijik itu seperti tanah kering yang menyerap air hujan yang beracun. Di dalam kepalanya, ada sebuah ruang gelap di mana ia menyimpan semua label yang diberikan dunia kepadanya. Kotor, malas, gagal, dan bermasalah. Ia mulai percaya bahwa mungkin memang ada yang salah dengan struktur jiwanya. Ia merasa seperti cermin yang pecah. Setiap kali ia mencoba melihat dirinya sendiri, yang ia temukan hanyalah refleksi yang terdistorsi dan tajam, yang melukai siapapun yang mencoba mendekat. Kesadaran ini menusuknya secara perlahan, menciptakan sebuah keyakinan bahwa posisinya di dasar hierarki sosial adalah sebuah ketetapan takdir yang absolut. Hinaan tidak lagi terdengar sebagai suara baginya, melainkan sebagai beban fisik yang menempel di pundaknya, jauh lebih berat daripada karung kumuh yang ia panggul setiap hari. Saat ia berhenti di depan sebuah toko untuk sekadar mengambil botol plastik yang tergeletak, pemilik toko keluar dengan wajah tegang, mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu. Tidak ada kata-kata, hanya gestur dominasi yang mengingatkan Baskara bahwa ia tidak memiliki hak atas ruang publik. Baskara menunduk, bukan karena takut, tapi karena ia merasa identitasnya memang sudah seharusnya berada di bawah kaki-kaki orang yang merasa lebih tinggi. Ia telah menjadi tawanan dalam narasi yang dibuat oleh orang lain tentang dirinya. Suatu sore, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga yang memar, Baskara berbelok ke sebuah gang sempit di balik gudang-gudang tua yang terbengkalai. Di sanalah, di antara tumpukan kardus yang basah oleh sisa hujan, ia mendengar sebuah suara yang tidak selaras dengan kebisingan sampah. Itu adalah tangisan yang tipis, hampir seperti gesekan biola yang dimainkan dengan ragu. Di dalam sebuah kotak kayu yang sudah lapuk, ia menemukan seorang bayi perempuan yang terbungkus kain kusam. Mata bayi itu terbuka, menatap langsung ke dalam kehampaan mata Baskara. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada sesuatu yang bergetar di dalam ruang gelap di hati Baskara. Ia menggendong bayi itu, yang kemudian ia namai Arini, dengan tangan yang gemetar. Namun, saat ia membawa Arini menuju puskesmas terdekat dengan harapan mendapatkan bantuan, realitas kembali menghantamnya tanpa ampun. Petugas di sana memandangnya dengan kecurigaan yang sangat pekat. Bagi mereka, seorang pemulung pria yang membawa bayi tanpa identitas adalah sebuah skenario kriminalitas yang sudah matang. Mereka tidak melihat tindakan penyelamatan, mereka melihat potensi penculikan. Baskara berdiri di sana, di bawah lampu neon yang berkedip, merasa seperti terdakwa di pengadilan yang hakimnya telah mengambil keputusan sebelum sidang dimulai. Setiap penjelasan yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kebohongan di telinga mereka yang sudah terbiasa menghakimi berdasarkan pakaian. Orang seperti dia mana mungkin punya niat baik, bisik seorang perawat kepada rekannya, namun suaranya cukup keras untuk merobek telinga Baskara. Kata-kata itu berputar dalam kepalanya, menciptakan sebuah pusaran pikiran yang gelap. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kebaikan yang ia lakukan memang sebuah kesalahan? Apakah seorang yang dianggap bermasalah oleh sistem tidak berhak melakukan sesuatu yang benar? Ketegangan di ruangan itu meningkat saat petugas keamanan mendekat, tangannya berada di pinggang, siap untuk melakukan tindakan fisik jika Baskara bersikeras. Di saat itulah, Baskara merasakan sebuah pencerahan yang dingin. Ia menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga buta karena terlalu banyak cahaya yang mereka buat sendiri. Di tengah situasi yang mencekam ini,
Mungkin ada satu pertanyaan yang muncul dalam benak siapa saja yang menyaksikan perjalanan sunyi ini. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Karena di titik inilah, transformasi mental seorang Bhaskara dimulai, bukan dengan ledakan amarah, melainkan dengan sebuah kesadaran yang beku. Bhaskara pulang ke gubuknya malam itu dengan Arini di pelukannya, setelah melewati serangkaian interogasi yang melelahkan yang hanya berakhir karena tidak adanya bukti kriminalitas. Ia duduk di lantai tanah, memperhatikan bayi itu tertidur di bawah sinar lampu minyak yang redup. Di luar, suara hujan mulai turun, menghapus jejak sandal jepitnya di atas tanah. Di dalam kesunyian yang mencekam itu, Bhaskara mulai membedah batinnya sendiri. Ia melepas topeng kegagalan yang selama ini dipaksakan oleh orang-orang kepadanya. Ia melihat ke arah cermin kecil yang retak di sudut ruangan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang pecundang. Ia menyadari bahwa label bermasalah yang disematkan kepadanya adalah sebuah alat kontrol agar ia tetap berada di bawah. Kesadaran ini datang seperti sembilu yang tajam, memotong semua ikatan emosionalnya terhadap pendapat orang lain. Ia berhenti peduli apakah dunia menganggapnya kotor atau bersih, baik atau jahat. Ia memahami bahwa orang-orang yang menghinanya sebenarnya sedang memproyeksikan ketakutan mereka sendiri akan kemiskinan dan kegagalan. Bhaskara bukan lagi korban dari persepsi mereka. Ia mulai memposisikan dirinya sebagai pengamat dari kebodohan massal tersebut. Rasa malu yang selama ini menghimpitnya perlahan menguap, digantikan oleh sebuah ketenangan yang menakutkan. Jenis ketenangan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikorbankan. Ia menatap tangan kasarnya yang penuh luka goresan plastik dan kaca, lalu menatap Arini. Bayi ini adalah kertas putih di tengah tumpukan sampah, dan Bhaskara bersumpah bahwa ia akan menuliskan cerita yang berbeda di atasnya. Ia tidak akan membiarkan Arini tumbuh dengan mempercayai narasi dunia yang sempit. Bhaskara mulai memahami bahwa untuk menjadi kuat, ia harus menjadi tidak terlihat secara mental. Ia akan tetap memulung, ia akan tetap menunduk saat melewati pasar, namun di balik matanya yang sayu, ada sebuah kerajaan pikiran yang sedang ia bangun. Ia tidak lagi menyerap hinaan sebagai kebenaran, melainkan sebagai data tentang betapa rapuhnya harga diri orang-orang yang merasa superior hanya karena selembar kertas bernama uang. Ia adalah seorang alkemis batin. Ia mengubah sampah emosional yang dilemparkan orang kepadanya menjadi bahan bakar untuk sebuah ketahanan yang tak tergoyahkan. Malam itu, di bawah atap bocor yang menyuarakan irama alam, Bhaskara lahir kembali. Ia melepaskan beban untuk menjadi normal di mata masyarakat yang tidak normal. Ia menerima bahwa dirinya memang bermasalah bagi mereka, karena ia adalah anomali yang tidak bisa mereka pahami. Namun, di dalam ruang gelap hatinya, lampu kesadaran telah dinyalakan, dan bayangan-bayangan penghinaan itu tidak lagi menakutinya. Ia siap menghadapi hari esok, bukan sebagai seorang pemulung yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai seorang pria yang menguasai takdirnya sendiri dalam kesunyian yang mematikan. 12 tahun berlalu, dan waktu telah melakukan tugasnya dengan presisi yang kejam. Kota itu masih sama, masih berisik, masih penuh dengan orang-orang yang mengejar bayangan mereka sendiri. Namun di sebuah sudut terpencil yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kemewahan, Bhaskara telah membangun sebuah benteng yang tidak terbuat dari batu, melainkan dari ketabahan mental yang membeku. Arini kini bukan lagi bayi yang menangis di dalam kotak kayu. Ia telah tumbuh menjadi seorang remaja dengan mata yang menyimpan kedalaman samudera. Hasil dari didikan seorang pria yang telah membedah dunia dari tumpukan sampahnya. Bhaskara masih memulung. Namun, ada yang berbeda dari caranya berjalan. Jika dulu ia melangkah dengan bahu yang merosot karena beban penghinaan, kini ia bergerak dengan ritme yang hampir menyerupai predator yang tenang. Ia tidak lagi menunduk saat melewati gerbang-gerbang perumahan mewah. Ia menatap lurus ke depan, bukan dengan tantangan, melainkan dengan kekosongan yang membuat orang-orang yang menatapnya merasa tidak nyaman. Ia telah mencapai titik di mana ia menyadari bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang diberikan oleh pengakuan orang lain, melainkan sesuatu yang kita ambil kembali dari tangan-tangan yang mencoba mencurinya. Suatu sore, di bawah langit yang warnanya menyerupai tembaga terbakar, Arini pulang dengan mata yang sembab. Di sekolahnya yang sederhana, seorang guru baru saja merendahkannya di depan kelas hanya karena Arini tidak mampu membeli buku panduan tambahan. Guru itu, seorang wanita parubaya dengan kacamata yang bertengger angkuh, mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sebuah kiasan murahan untuk mengingatkan Arini bahwa ayahnya hanyalah seorang pengumpul limbah. Kata-kata itu dimaksudkan untuk menghancurkan, untuk mengingatkan mereka akan kasta yang telah ditentukan oleh masyarakat.
Baskara mendengarkan cerita itu sambil terus memilah botol-botol plastik di depan gubuk mereka. Tidak ada guncangan di tangannya. Tidak ada api kemarahan yang meledak-ledak. Ia hanya berhenti sejenak, membiarkan keheningan mengambil alih ruang di antara mereka. Ia menatap Arini dengan mata yang telah melihat ribuan kebohongan dunia. Arini, suaranya terdengar seperti gesekan logam yang dingin. Dunia akan selalu mencoba memasukkanmu ke dalam kotak yang mereka buat. Mereka membencimu bukan karena kamu lemah, tapi karena keberadaanmu mengingatkan mereka pada kegagalan mereka untuk menjadi manusia yang utuh. Jangan pernah membalas dengan teriakan. Balaslah dengan menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Disinilah letak pembalikan sudut pandang itu. Baskara tidak lagi mengajarkan Arini untuk bertahan. Ia mengajarkannya untuk menguasai. Ia mulai menunjukkan pada Arini bahwa sebagai pemulung, mereka adalah arsitek rahasia kota ini. Dari sampah yang mereka kumpulkan, mereka tahu siapa yang sedang bangkrut, siapa yang sedang berselingkuh, dan siapa yang menyembunyikan botol-botol minuman keras di balik citra religius mereka. Baskara memiliki data, dan data adalah kekuatan yang diam. Ia mulai merasa berbahaya secara mental, karena ia tahu terlalu banyak tentang mereka yang merasa terlalu suci. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu hari, seorang pria pemilik pabrik plastik, pria yang 10 tahun lalu pernah mengusir Baskara dengan kasar dari depan kantornya, datang ke wilayah pemukiman kumuh itu. Pria itu, namanya Pak Dharma, sedang mencari sebuah dokumen penting yang tidak sengaja terbuang oleh asistennya ke dalam bak sampah besar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Ia tampak seperti orang tenggelam yang mencari pegangan. Dan di sana, berdiri Baskara, dengan karung di bahunya, menatap pria itu dengan ketenangan yang mematikan. Dharma mengenali wajah itu, meski samar. Ia mencoba menggunakan otoritasnya. Hei, kamu yang biasa mengaduk-aduk sampah di sini, kan? Aku kehilangan map biru. Kalau kamu menemukannya, aku beri uang 10 kali lipat dari hasil harianmu. Dharma berbicara dengan nada yang masih merendahkan, sebuah sisa-sisa kesombongan yang hampir kadaluarsa. Baskara tidak bergerak. Ia membiarkan detik-detik berlalu, membiarkan Dharma tenggelam dalam kecemasannya sendiri. Keheningan itu menjadi senjata yang menusuk. Baskara melihat melampaui pakaian mahal Dharma. Ia melihat seorang pria yang ketakutan, seorang budak dari selembar kertas. Uangmu tidak memiliki nilai di sini, ucap Baskara pelan, namun setiap katanya terasa berat seperti batu nisan. Di tempat ini, benda yang kau cari adalah sejarah yang sudah mati. Dan aku bukan pelayanmu. Dharma terdegan. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan mental seperti itu dari seseorang yang ia anggap sebagai kasta terendah. Ada sesuatu yang berbahaya dalam sorot mata Baskara, sebuah kesadaran yang sangat tajam sehingga Dharma merasa telanjang. Di momen itu, posisi mereka terbalik sepenuhnya. Baskara adalah penguasa medan, sementara Dharma adalah pengemis yang berpakaian mewah. Baskara tahu di mana map itu berada, tapi ia memilih untuk tidak memberikannya. Bukan karena dendam, tapi karena ia ingin Dharma merasakan apa artinya menjadi tidak berdaya di hadapan seseorang yang tidak bisa dibeli. Identitas baru Baskara kini telah terkunci. Ia bukan lagi pria yang bermasalah karena kemiskinannya. Ia adalah pria yang berbahaya karena ia telah melampaui rasa takut akan kekurangan. Ia telah membedah anatomi kesombongan manusia dan menemukan bahwa di dalamnya hanyalah udara kosong. Arini, yang menyaksikan pertemuan itu dari balik pintu gubuk, merasakan getaran kekuatan yang sama. Ia melihat ayahnya berdiri tegak, tidak perlu berteriak untuk mendominasi, tidak perlu memukul untuk melukai. Baskara telah menjadi sosok yang tak bisa dimainkan lagi. Ia mengerti bahwa dalam naskah kehidupan yang ia susun sendiri, peran penonton yang terhina telah berakhir. Kini, ia adalah sutradara yang bekerja dari balik bayang-bayang. Setiap hinaan yang masuk ke telinganya kini ia ubah menjadi energi untuk memperkuat pondasi mental Arini. Ia mengajarkan remaja itu cara membaca ekspresi mikro, cara mendeteksi kebohongan, dan cara menjaga ketenangan saat badai datang. Mereka adalah sepasang pengasing yang telah menciptakan kerajaan di dalam batin mereka sendiri. Malam itu, setelah Dharma pergi dengan tangan hampa dan kehormatan yang hancur, Baskara duduk di bawah cahaya rembulan yang pucat. Ia menatap telapak tangannya. Topeng pemulung yang ia kenakan kini terasa seperti baju zirah. Ia menyadari bahwa dunia sedang mencoba menyesuaikan diri dengan frekuensi barunya. Orang-orang di pasar tidak lagi menarik anak-anak mereka saat ia lewat. Sebaliknya,
Mereka memberi jalan dengan rasa hormat yang lahir dari ketakutan akan sesuatu yang tidak mereka pahami. Baskara telah menjadi anomali yang tenang, sebuah cermin yang memantulkan kembali semua keburukan masyarakat kepada pemiliknya. Ia bukan lagi bagian dari sistem mereka. Ia telah keluar dari labirin dan kini melihat dari atas. Ketegangan dramatis dalam hidupnya tidak lagi berasal dari konflik eksternal, melainkan dari kedalaman kesadaran yang semakin hari semakin menusuk. Ia tahu bahwa ini barulah awal. Arini harus tumbuh menjadi pedang yang lebih tajam darinya. Perjuangan mereka bukan lagi tentang sesuap nasi, melainkan tentang penguasaan atas realitas yang selama ini menindas mereka. Di dalam ruang gelap kepalanya, suara-suara hinaan itu telah lama mati, digantikan oleh simfoni kemenangan yang sunyi. Tahun-tahun berikutnya adalah sebuah proses alkimia mental yang sunyi. Arini kini bukan lagi remaja yang matanya sembab karena ejekan guru. Ia telah bertransformasi menjadi seorang wanita muda dengan ketajaman intelektual yang nyaris mengerikan. Di bawah bimbingan Baskara, seorang pria yang membedah filsafat kehidupan dari balik tumpukan kertas bekas, Arini tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki intuisi seorang predator. Baskara telah menanamkan satu doktrin absolut di kepala Arini. Jangan pernah menjadi korban dari narasi orang lain. Jika dunia menganggapmu debu, jadilah debu yang menyesakkan paru-paru mereka saat mereka mencoba bernapas. Identitas baru ini kini telah matang sempurna. Baskara tetap menjadi pemulung di mata publik. Namun di dalam gubuknya yang kini dipenuhi buku-buku hukum dan ekonomi hasil buruan dari toko loak, ia adalah seorang mentor yang sedang membentuk sebuah mahkota yang tak terlihat. Ia mengajarkan Arini bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang mengenalmu, melainkan pada seberapa sedikit orang yang bisa memprediksi langkahmu. Baskara telah menjadi sosok yang benar-benar berbahaya secara mental. Ia tenang, tidak reaktif, dan memiliki kesadaran yang melampaui batas-batas sosialnya. Ia telah berhenti mencari validasi, dan di titik itulah, dunia mulai merangkak ke arahnya. Puncaknya terjadi ketika Arini lulus dari fakultas hukum terbaik dengan predikat yang menghancurkan semua ego para elit. Di hari wisudanya, sebuah auditorium megah dipenuhi oleh orang-orang berpakaian sutra dan berlian. Baskara datang dengan kemeja flanel tua yang rapi namun pudar, tetap membawa aura seorang pria yang pernah hidup di balik bayang-bayang. Saat nama Arini dipanggil sebagai lulusan terbaik, ruangan itu sunyi. Mereka melihat seorang gadis yang lahir dari rahim kemiskinan, berdiri tegak dengan martabat yang tidak bisa dibeli dengan warisan keluarga. Saat Arini diberi kesempatan berbicara di podium, ia tidak mengucapkan kata-kata klise tentang kerja keras. Dengan suara yang dingin dan tenang, ia menatap barisan kursi depan yang diisi oleh para pejabat dan pengusaha. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu pernah membuang sampah di depan kaki ayahnya. Saya berdiri di sini bukan berkat sistem yang kalian buat, tapi karena seorang pria yang kalian anggap sampah, yang mengajarkan saya bahwa satu-satunya kasta yang nyata adalah kasta mental, ucap Arini. Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat keangkuhan ruangan itu. Baskara duduk di kursi paling belakang, tidak tersenyum, hanya menatap dengan mata yang sedalam sumur tua. Ia melihat para elit itu menoleh ke arahnya, mencoba mencari sosok pemulung yang dimaksud. Saat mata mereka bertemu dengan mata Baskara, mereka tidak menemukan kerendah hatian atau rasa terima kasih. Mereka menemukan cermin yang memantulkan kekerdilan jiwa mereka sendiri. Baskara adalah seorang raja tanpa takhta yang kehadirannya membuat seluruh auditorium itu merasa telanjang. Ia telah memenangkan peperangan tanpa perlu menghunuskan pedang. Ia hanya perlu tetap diam dan menjadi benar. Inilah momen di mana mahkota yang tak terlihat itu terpasang. Orang-orang yang dulu meremehkan kini merasa perlu untuk mendekat, mencoba mencuri sedikit cahaya dari keberhasilan ini. Namun, Baskara tetaplah Baskara. Ia tidak menyambut jabat tangan mereka dengan antusiasme. Ia hanya memberikan anggukan kecil yang menunjukkan bahwa ia tahu siapa mereka, dan ia tahu apa yang mereka pikirkan 10 tahun lalu. Keheningannya adalah bentuk otoritas tertinggi. Beberapa tahun kemudian, Arini telah menjadi pengacara yang paling ditakuti sekaligus disegani di ibu kota. Ia membangun sebuah rumah untuk Baskara, bukan rumah mewah yang pamer, melainkan sebuah kediaman yang elegan, minimalis, dan sangat privat. Namun, Baskara menolak untuk meninggalkan ruang gelap dalam batinnya. Ia masih sering duduk di teras, memandang ke arah kota dengan perspektif yang sama seperti saat ia masih memanggul karung. Bedanya, kini orang-orang besarlah yang datang ke rumahnya. Pernah suatu kali, seorang politisi yang sedang terjerat skandal besar datang meminta bantuan Arini. Namun,
politisi itu harus melewati Baskara yang sedang duduk tenang di kursi rotannya. Politisi itu mencoba bersikap ramah yang palsu, menawarkan cerutu mahal. Baskara hanya menatap cerutu itu, lalu menatap pria itu. Anda membawa cerutu untuk menutupi bau ketakutan Anda, ucap Baskara datar. Pria itu gemetar. Baskara tidak memiliki gelar hukum, namun ia memiliki kemampuan untuk membedah anatomi karakter seseorang hanya dari cara mereka bernapas. Inilah identitas baru yang telah terbentuk sempurna, keberadaan yang kebal terhadap dunia. Baskara telah mencapai tahap di mana ia tidak bisa lagi disakiti oleh penghinaan, dan tidak bisa lagi digoyahkan oleh pujian. Ia adalah pengamat yang berdiri di luar garis waktu. Ia melihat bagaimana dunia yang dulu membuangnya kini mencoba menyesuaikan diri dengan frekuensinya. Ia tidak mengejar pengakuan, tapi pengakuan itu datang mengetuk pintunya setiap pagi dalam bentuk rasa hormat yang lahir dari ketakutan dan kekaguman. Arini sering bertanya, "Ayah, mengapa ayah tidak pernah ingin menunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya sejak dulu?" Baskara hanya menyesap teh pahitnya dan menjawab, "Karena jika kau menunjukkan kekuatanmu saat kau masih membangunnya, mereka akan menghancurkannya. Tapi jika kau menunjukkannya setelah kau menjadi abadi di dalam pikiranmu sendiri, mereka hanya bisa tunduk." Kekuatan mental Baskara kini telah menjadi legenda yang tidak terucap. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang skripter nasib tidak menulis ceritanya dengan tinta, melainkan dengan ketahanan batin yang tak tergoyahkan. Ia telah mengubah rasa malu menjadi kekuatan dominasi sunyi. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pria bermasalah yang menyerap hinaan, melainkan sebagai satu-satunya orang yang sadar di tengah kerumunan orang-orang yang sedang bermimpi tentang kekuasaan semu. Pada akhirnya, narasi ini mencapai titik baliknya yang paling puitis. Baskara berdiri di balkon rumahnya, melihat matahari terbenam yang warnanya sama dengan jingga yang pernah ia lihat di gang sempit saat menemukan Arini. Ia menyadari satu hal yang fundamental. Selama ini ia tidak pernah mengejar siapapun. Ia tidak mengejar kekayaan, ia tidak mengejar balas dendam, dan ia tidak mengejar pengakuan. Ia hanya diam, memperbaiki frekuensi jiwanya, dan membiarkan dunia yang kacau ini menyesuaikan diri dengannya. Ini adalah hukum alam yang jarang dipahami orang. Ketika Anda berhenti menjadi reaktif terhadap dunia, dunia akan mulai berputar di sekitar Anda. Baskara adalah porosnya. Ia tidak lagi butuh membuktikan apapun kepada siapapun. Karung pemulungnya mungkin sudah tidak ada, tapi ketajaman matanya tetap sama. Mata seorang penulis cerita yang telah menyelesaikan bab paling sulit dalam hidupnya. Dunia yang dulu mengusirnya, kini adalah dunia yang memohon tempat di mejanya. Namun, Baskara tetap memilih kesunyian. Karena di dalam kesunyian itu, ia menemukan bahwa kemenangan sejati bukan saat semua orang tahu namamu, tapi saat kau tahu bahwa kau tidak lagi butuh siapapun untuk merasa utuh. Ia telah melampaui segala hal. Ia adalah anomali yang menang, sang penguasa dari balik bayang-bayang yang kini menjadi cahaya bagi dirinya sendiri.